Halo guys, kenalin, nama aku Selvia Febrianti, mahasiswa, salah satu mahasiswi di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, kali ini aku akan menjelaskan atau mereview ya sedikit tentang salah satu materi yang aku pelajari di Etika dan Filsafat Komunikasi. Nah, materi yang aku ambil itu tentang etika dan propaganda internasional oleh Philip M. Taylor. Oke, pasti kita sudah tahu nih apa sih yang propaganda itu. Nah, propaganda itu sebuah sikap dari seseorang atau kelompok di mana mereka itu bertujuan ingin mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain tuh sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, propaganda juga dibagi menjadi ada dua, yaitu yang pertama ada propaganda totaliter. Nah, propaganda ini itu biasanya pada dasarnya dibuat itu hanya untuk kepentingan penguasa gitu kan, yang sering digunakan oleh penguasa karena itu memberikan keuntungan gitu untuk mereka gitu. Nah, kalau pada masa lalu pada tahun 1920-an lah ya, itu mereka menggunakan propaganda ini itu untuk perang dunia gitu. Selanjutnya ada propaganda demokratis. Nah, propaganda ini tuh sendiri pada dasarnya itu dia menghindari sebuah kebohongan. Malah mereka itu cenderung banyak mengatakan sebuah kebenaran. Nah, propaganda juga itu terbagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama ada aliran moralis. Nah, aliran ini tuh biasanya juga digunakan oleh seseorang atau kelompok ya, dimana mereka itu melakukan sebuah propaganda secara terus-menerus sehingga membuat siapa saja yang mendengarkan mereka itu menjadi terpengaruh dan menganggap apa yang mereka bicarakan itu sebuah kebenaran. Nah, propaganda itu dibagi dalam radio internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada propaganda putih. Nah, propaganda putih ini itu biasanya dia propaganda yang memberikan yang dilakukan secara jujur dan benar tanpa adanya kebohongan. Dan malah nih mereka itu isi dari propaganda mereka itu dia berasal dari sumber yang jelas gitu, bukan hanya sebuah ucapan tanpa adanya sebuah sumber data gitu kan. Nah, yang kedua ada propaganda abu-abu. Nah, propaganda abu-abu ini tuh dia memberikan pengaruh terhadap seseorang atau kelompok itu dengan mengubah persepsi mereka agar lebih netral. Tapi pada umumnya propaganda abu-abu ini bisa saja menjadi propaganda hitam. Kenapa? Karena propaganda ini tuh bisa hasil yang diberikan oleh propaganda ini itu dia kayak sebuah keraguan gitu, dan juga memiliki sifat yang tidak baik, yaitu sering mengadu domba gitu kan, bisa menjadi adu domba. Nah, propaganda hitam. Nah, propaganda dari namanya aja udah kita tahu nih apa itu propaganda hitam. Nah, propaganda hitam itu dia propaganda di mana pesan dan dari informasinya itu memiliki sebuah kebohongan besar gitu. Malah sebuah kebohongan gitu kan, bukan hanya memiliki tapi sebuah kebohongan besar. Bahkan propaganda ini tuh dia tidak memberikan sumber yang jelas gitu. Jadi kita tidak tahu bahwa informasi ini sebenarnya benar enggak sih gitu kan, karena tidak ada sumbernya. Dan walaupun mereka mengetahui sumbernya, mereka itu tidak pernah menyertakan sumbernya gitu. Nah, di Indonesia sendiri ini banyak sekali, yang paling banyak itu terjadi propaganda hitam ya. Kenapa? Contohnya aja nih,
kasus yang ada waktu cagup gitu kan, jadi calon bupati gitu, pemilu, dimana di daerah saya, nggak usah saya sebut ya, di daerah saya itu mereka para pendukungnya tuh saling menjelek-jelekan gitu, memberikan sebuah berita, sebuah informasi yang tidak benar gitu. Misalkan saja kayak si paslon nomor 2 korupsi nih waktu di daerah sebelumnya, sedangkan dari ada lagi yang satunya si nomor 1 nih gini jelek-jelekan kan. Jadi mereka itu merasa terpengaruh teh dengan apa yang mereka dengar gitu kan, melihat banyaknya pendapat tentang mereka, itu membuat orang-orang itu berpandangan kepada calon bupati pada saat itu jelek gitu, image mereka itu jelek gitu. Nah, pada masa Uni Soviet ya, pada masa Uni Soviet itu dia propaganda itu banyak sekali nih digunakan pada saat akan dilakukannya perang gitu kan. Misalkan saja seperti Uni Soviet, di mana mereka tuh menggunakan propaganda radio untuk mempengaruhi negara luar dengan menyebarkan ide-ide revolusinya gitu di radio tersebut. Jadi sehingga negara luar itu akan terpengaruh tuh dengan apa yang disampaikan oleh Uni Soviet pada saat itu. Jadi mereka akan, negara luar itu, negara-negara yang mendengarkan radio dari Uni Soviet itu, mereka akan berpikir, oh Uni Soviet bagus nih kalau didukung, karena mereka akan bantu juga jika kita mendukung gitu kan. Atau bahkan nih mereka berpikir, oh Uni Soviet nih kuat dan negara yang lawannya tuh lemah tuh, jadi kalau misalkan kita dukung ini Uni Soviet, kita akan menang gitu kan. Nah, melihat banyaknya nih propaganda saat ini, kita sebagai penerima informasi harus pandai nih dalam menerima informasi, agar informasi yang kita dapatkan tidak berdampak buruk untuk kehidupan kita maupun orang lain gitu. Sebaliknya juga, informasi yang kita dapatkan itu juga harus berguna untuk kita dan juga orang lain, dimana kita harus cermat nih, harus mengetahui apakah informasi ini benar atau tidak gitu kan, dengan menggali informasi lebih dalam lagi dari berbagai pendapat gitu, dari berbagai sumber gitu kan, jangan hanya satu sumber gitu. Nah, pada saat ini juga orang-orang tuh tanpa sadar sudah terpengaruh itu oleh propaganda, mau itu propaganda yang baik, mau yang putih abu-abu maupun yang hitam gitu. Dimana pada saat ini propaganda itu bukan hanya melalui radio saja ya. Di era digital gini itu sudah banyak sekali media untuk orang mempropagandakan. Contohnya seperti musik, habis itu media elektronik, handphone, media sosial itu bisa ya. Itu bisa memberikan propaganda untuk kita gitu. Nah, contohnya saja misalkan nih seperti banyaknya beredar berita-berita hoax, musik dari mancanegara yang bahkan kadang-kadang orang hanya tahu lirik tapi nggak tahu arti gitu. Padahal kita tidak tahu apa sih makna yang ada di musik itu gitu kan. Nah, buku-buku bukan hanya dari media elektronik aja, tapi buku-buku juga nih, buku-buku ekonomi sampai yang bertemakan spiritual, itu dia mempunyai propaganda juga. Nah, sebagai sasaran propaganda, kita harus mengetahui pesan dari informasi yang didapatkan
agar kita dapat terhindar tuh dari propaganda hitam, baik propaganda hitam, propaganda abu-abu yang ada di media elektronik, baik itu radio, televisi, handphone, habis itu buku-buku gitu kan. Kita mesti cermat juga gitu kan, mengetahui isi pesan dari informasi yang kita dapatkan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.